Salam hangat, perkenalkan kami dari Sixen, aplikasi supporting bagi rekan-rekan perlengkapan jalan untuk membantu proses pemeliharaan perlengkapan jalan, aset-aset dari Dinas Perhubungan dan Kementerian Perhubungan Darat. Sebelum masuk ke aplikasi Sixen, perlu kami sampaikan bahwa aplikasi kami telah sesuai dengan peraturan Dirjen Perhubungan Darat tentang petunjuk teknis pemeliharaan perlengkapan jalan. Di sini disebutkan bahwa kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan meliputi inventarisasi data perlengkapan jalan dan pembaruan updating database perlengkapan jalan. Kemudian pada pasal 9 ayat 2, hasil inventarisasi data perlengkapan jalan serta pengamatan pemantauan terhadap keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan dapat disusun secara manual atau secara elektronik. Di sini berarti menggunakan aplikasi dalam pemeliharaan perlengkapan jalan. Sebenarnya apa aplikasi pemeliharaan perlengkapan jalan? Aplikasi ini adalah aplikasi pengganti pengecekan manual menjadi pengecekan checklist dan digital inspeksi yang sebelumnya menggunakan kertas atau paper check, sekarang menggunakan pengecekan secara digital atau dengan menggunakan handphone. Dan nantinya hasil pengecekan ini akan terintegrasi langsung masuk ke aplikasi web. Ini adalah contoh penggunaan aplikasi web, inventory dan reporting. Yang kita gunakan adalah aplikasi yang digunakan di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Di aplikasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya ini telah digunakan sejak tahun 2018. Seluruh aset-aset perlengkapan lalu lintas baik berupa rambu telah terinventarisasi dengan baik dalam aplikasi. Di sini adalah dashboard awal yang bisa mengetahui jumlah aset berdasarkan tanggal inventarisasi dan berdasarkan tipe asetnya. Di sini muncul 476 objek yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan sesuai dengan waktu pelaksanaan atau sesuai dengan tipe jumlah aset yang terdaftar. Pada dashboard kesiapan akan diketahui jumlah aset yang terdaftar di Kota Surabaya bisa berdasarkan kategori, yaitu rambu petunjuk, lampu larangan, ataupun lampu perintah. Kemudian bisa diketahui berdasarkan unitnya. Unit kerja artinya di kecamatan-kecamatan yang terpasang rambu-rambu lalu lintas, misalnya di Kecamatan Moyocolo dan sebagainya, ataupun berdasarkan tipenya. Tipe di sini adalah tipe lampu larangan, tipe lampu perintah dan sebagainya. Kalau berdasarkan kategori, kita klik di sini, rambu overhead. Ternyata di Surabaya telah terpasang cukup banyak rambu overhead berdasarkan alamatnya, berdasarkan tipe, dan berdasarkan nomor seri pendaftarannya. Ataupun kita kalau melihat berdasarkan unit, maka dipilih salah satu kecamatan. Di sini akan kita pilih Kecamatan Bubutan. Bubutan terdapat 7 rambu petunjuk yang terpasang di sana. Ataupun kita bisa melihat sesuai dengan tipenya. Tipe di sini kita akan mencoba untuk memberi informasi bahwa rambu petunjuk untuk rambu larangan berjalan terus pada lintasan kereta api. Ini tipe rambu petunjuk untuk pelintasan kereta api. Ataupun menggunakan jalur khusus untuk sepeda. Dalam aplikasi ini kita bisa menunjukkan berapa jumlah aset yang termonitoring yang akan muncul pada peta lokasi sesuai dengan penempatannya. Bisa berupa unit, kecamatan, bisa berupa kategori rambu, maupun sesuai dengan tipenya yang lebih spesifik. Jika diperbesar, maka akan terlihat titik-titik lokasi penempatan. Dan ini akan rambu petunjuk di lokasi, kemudian alamatnya. Dan ini adalah foto mulai dari nol, kemudian proses pemasangan rambu petunjuk, sampai dengan hasil foto terakhir, rambu petunjuk terpasang dengan sempurna. Ataupun kita bisa melihat berdasarkan kategorinya. Kita akan mengambil contoh melihat kategori rambu RPPJ yang terpasang. Kalau di sini akan muncul titik-titik RPPJ yang terpasang di Kota Surabaya. Jika salah satu pointing ini diklik, maka akan diketahui ternyata pada titik tersebut telah terpasang rambu RPPJ dengan nomor seri 19008. Lokasinya ada di depan Mak Sambel dan anggaran tahun 2019.
2019 dengan keterangan rambu tersebut. Dan di sini akan diketahui mulai dari titik 0 fondasi, pemasangan tiang F, kemudian rambu terpasang, hingga pada titik finish, rambu terpasang dengan sempurna pada titik tersebut. Dan ini akan menunjukkan kapan rambu tersebut terpasang pada tanggal 1 bulan 11 tahun 2019 pada jam 03.23:57. Begitu juga kalau kita ingin melihat seluruh kategori yang terpasang. Di sini akan kita coba untuk menunjukkan rambu-rambu yang terpasang, yaitu rambu peringatan, keterangan lokasinya di depan Indomaret, bahannya ACP 3 mili, ukurannya rambu 75. Dan ini adalah rambu yang terpasang. Pada aplikasi, setiap pemasangan rambu secara otomatis akan terintegrasi menjadi fitur laporan. Jika kita lihat di sini, kita akan cari rambu apa saja yang telah terpasang pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 30 November tahun 2019. Maka akan muncul detil-detil laporan. Rambu petunjuk terpasang, fasilitas penyeberangan kaki di Jalan Indrapura dengan bahan ACP 3 mili, ukuran rambu 75 cm, tahun anggaran 2019, dan foto rambu yang terpasang. Begitu juga kalau kita mencari secara spesifik rambu RPPJ yang terpasang pada bulan tersebut, dan bisa langsung dicetak sebagai laporan bahwa rambu tersebut terpasang atas nama petugasnya Budi Pamungkas, bahan plat 2 mili, kemudian ukuran rambu 4,3 x 2 cm dengan tiang 7,5 cm oktagonal. Bukti laporan ini dapat diimport menjadi PDF atau menjadi printout laporan. Sebagai seluruh database, maka akan muncul seluruh rambu-rambu yang sudah terpasang, baik itu sesuai dengan tipenya, sesuai dengan kategori, tidak hanya rambu, namun bisa traffic light, terminal, maupun CCTV, ataupun pilihan berdasarkan kecamatan. Kalau kita pilih di sini di Sukolilo, ternyata terpasang rambu RPPJ dan rambu larangan pada tahun anggaran 2018 dan 19, atau di Tenggilis, maka akan muncul berapa banyak rambu yang terpasang, ada RPPJ, rambu larangan, dan sebagainya. Pada aplikasi Sixen telah diberikan fasilitas bahwa seluruh perlengkapan jalan adalah aset yang dapat diakomodir untuk inventarisasi, tidak hanya rambu melainkan CCTV, halte bis, lampu PCU, overhead, lampu larangan, lampu perintah, lampu petunjuk atau rambu konvensional lainnya, dan seluruh aset-aset yang bisa dilakukan pengecekan secara bertahap. Di sini kita akan menunjukkan bahwa data pengguna adalah orang-orang yang telah diberikan hak untuk mengakses aplikasi, bisa melalui divisi lalu lintas, Sarpras, Sartrans, ataupun yang lainnya, dan itu adalah kewenangan dari user. Di sini kami akan menampilkan bentuk aplikasi melalui gadget atau melalui handphone. Aplikasi ini dapat didownload secara gratis di APK Store atau di Play Store dengan memasukkan domain yang dituju, memasukkan login, password sesuai dengan hak aksesnya, maka akan muncul aplikasi sesuai dengan kabupaten atau kota yang dituju, dan akan terlihat jumlah data pada aset-aset yang terpasang di kabupaten atau kota. Ini adalah tampilan depan dari aplikasi Sixen di handphone atau gadget. Yang pertama adalah home, yang kedua adalah my account, ini adalah data pribadi atau data pengguna. Di fitur ini terdapat 3 menu, yaitu
menu register, menu cek, dan reporting. Untuk menu register sendiri, ini akan diketahui jumlah aset-aset yang telah terdaftar. Di sini ada aset-aset RPPJ, kemudian aset-aset rambu konvensional. Yang kedua adalah fitur pengecekan. Di sini adalah kategori pengecekan yang akan muncul icon-icon yang memudahkan petugas di lapangan untuk mengetahui aset-aset yang dikehendaki. Misalnya ada aset papan tambahan, overhead, RPPJ, traffic light, PJU, CCTV, halte bis, terminal, dan rambu-rambu konvensional lainnya. Selain itu, pada fitur aplikasi gadget, kita memberikan fitur reporting. Reporting ini adalah fitur yang bisa digunakan oleh seluruh petugas dinas perhubungan untuk melaporkan insiden atau hal-hal yang tidak terduga yang di lapangan. Misalnya, di sini kita mencoba untuk melaporkan ada satu rambu-rambu yang tidak sesuai. Kita mengisikan lokasinya adalah di trotoar Jalan Pahlawan. Kemudian yang kita tujukan adalah divisi lalu lintas. Kemudian deskripsinya adalah ada kon yang tidak sesuai dengan standar, yaitu traffic cone yang tanpa stiker retroreflektif. Dan rekomendasinya adalah mohon segera petugas untuk mengganti kon tersebut menjadi kon yang standar sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelaporan ini bisa digunakan terhadap seluruh aset yang tidak sesuai dengan standar Kementerian Perhubungan dan dibuktikan dengan foto. Foto ini bisa diambil secara langsung melalui gadget, dan ini adalah contoh yang kita gunakan, kon yang tidak sesuai dengan peraturan karena tidak menggunakan stiker reflektif. Setelah menambahkan deskripsi pada keterangan foto, maka petugas dapat mengirim pelaporan secara online melalui handphone, dan laporan tersebut akan langsung diterima secara integrasi oleh server, dan petugas dinas perhubungan manajemen dapat melihat secara langsung hasil pelaporan yang ada di lapangan. Di sini akan muncul tanggal 29 September pada jam 11.38. Petugasnya namanya Agus. Dia ada di lokasi trotoar Jalan Pahlawan. Deskripsinya adalah kon yang tidak terpasang dengan baik. Artinya kon tersebut tidak sesuai dengan aturan karena tidak memiliki stiker reflektif. Dan ini akan menjadi laporan ketidaksesuaian aset dinas perhubungan yang ada di lapangan. Laporan tersebut juga secara otomatis akan terintegrasi menjadi laporan yang dapat di print out atau dirubah, diekspor menjadi file PDF. Demikian yang bisa kami sampaikan dengan aplikasi ini, bahwa saat ini sistem pemeliharaan perlengkapan jalan telah dapat didigitalisasi dengan menggunakan teknologi aplikasi pemeliharaan perlengkapan jalan, dan akan memudahkan seluruh petugas dinas perhubungan untuk mengetahui titik-titik lokasi aset perlengkapan jalan sesuai dengan peta pemetaan dan sesuai dengan spesifikasi aset perlengkapan jalan. Terima kasih dan salam hangat.